Halo again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Thank you banget teman-teman semuanya yang sudah tergabung di live streaming semalam ya. Seru banget teman-teman, discussion kita ada banyak sekali di sana. Dan sekali lagi saya pengen ucapin terima kasih banyak buat subscribers yang sudah mensupport YouTube channel Kevin Saili sampai range subscribers 90.000 subscribers. Keren banget teman-teman. Alright, everyone. By the way, di dalam update ini kita pilih Solana ya, karena tadi saya sempat ngadain voting juga kan. Dan votingnya di sini dominannya Solana nih ya, 39% dari sekitar berapa tadi? 724 vote ya. Nah, ini ibarat ini mah sebenarnya harusnya 2 putaran ini ya. Karena nggak di atas 50%, tapi ya udahlah ya, kita update untuk Solana. Kemudian nanti mungkin XRP saya bisa send weekly range ya, untuk teman-teman bisa jadikan sebagai acuan analisis di dalam grup Telegram tersebut. Dan untuk gabung di grup Tele gampang banget, teman-teman tinggal cek aja link dari deskripsi di video ini. Itu nanti kalian bisa ke direct ke sana ya. Nah teman-teman, jadi karena yang menang Solana, ya udah kita coba untuk review Solana dari perspektif time frame yang lebih besar. Dan ada beberapa poin yang saya pengen jelaskan ya secara detail. Jadi mungkin di video ini kita cuma bahas satu poin aja. Nah teman-teman, saya akan mulai dari sini dulu. Ini sebenarnya Solana, kalau kalian lihat breakout ini tuh adalah breakout yang sangat masif ya. Jadi dari sellers yang sebelumnya mendominasi, memegang kontrol, akhirnya berhasil di break dan ada retestnya lagi. Jadi memang di situ adalah proses yang paling utama ya, menjadikan penyebab daripada Solana di sini mengalami reversal kembali dalam keadaan bullish. Dan kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya terdapat beberapa support resistance major, seperti salah satunya di sini. Ini adalah sekitar $28. Tentu saja ini udah basi lah ya, karena udah lewat lama juga ya. Dulu sih saya pernah bahas, tapi for the sake of education juga, supaya teman-teman bisa dapat full analysis juga ya, saya pengen bahas ya teman-teman. Pertama $28 ini udah di break, lalu next resistance itu juga dibablas, tapi sudah ada pijakannya guys. Kalau kalian lihat di sini ada satu bar ya, karena ini time frame weekly, berarti di daily-nya itu ada proses retest. Begitu dia ketahan, harga langsung lompat lagi jauh dan sangat signifikan, bahkan melewati next support resistance-nya ya. Sempat ketahan juga di sini sama. Teman-teman bisa lihat ada satu bar bearish ya, which means di time frame daily-nya juga kepentok kan, ketahan. Tapi begitu dia berhasil claim area tersebut, ya udah, kita udah dapat range yang baru dan harganya sudah nanjak sangat signifikan. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ini kalau misalkan penting ya buat kalian analisis secara time frame besar atau major. Jadi kalian tahu next stop-nya tuh ada di mana, kemudian probabilitas berikutnya seperti apa. Ya, ini yang akan saya marking itu adalah di kisaran range $77,50. Ini untuk perspektif time frame weekly menjadi area permainan ya pada Solana. Antara range 77,5 atau di atasnya itu harusnya di kisaran range ini guys. Ya, which means paling dekatnya itu adalah 138 kali ya, kita bulatkan di sini range-nya sehingga dapat di range price tersebut, dan ini akan menjadi weekly range kita untuk pergerakan pada Solana. Ya, saya akan marking seperti ini teman-teman. Ini sebagai penanda aja bahwa pergerakan pada Solana itu secara target harusnya bisa mencapai range $138 ya, tapi ya sepanjang progres perjalanannya yang memang tidak mudah gitu ya. Kita bisa anggap atau kita bisa bayangkan seperti teman-teman berpergian. Misalnya teman-teman berpergian ke suatu negara lah yang jaraknya jauh sekali. Misalkan let's say kalian pergi ke Jerman deh ya. Mungkin kalian naik sebuah pesawat yang harus membuat kalian transit dulu. Misalnya kalian naik Singapore Airlines, which means dia harus transit ke Singapura dulu. Kalian mungkin turun dulu di bandaranya, kalian mungkin makan dulu, kemudian kalian keliling-keliling dulu, baru kalian lanjut lagi penerbangan menuju ke Jerman ya. Misalkan yang kita ambil dalam kota lah, seumpama kalian dari Jakarta mau ke Bandung ya, ada proses tuh perjalanannya, harus lewat jalan utama di mana, kemudian kalian masuk tol di mana, mungkin di tengah-tengah kalian berhenti dulu di rest area, dan itu adalah proses yang juga terjadi pada market. Jadi in the end
trajectory-nya atau jangka panjangnya kita bisa expect harga itu bisa mencapai range tertentu. Ini yang paling dekat adalah $138. Di atas itu ya ada lagi. Tapi saya rasa karena kita berbicara untuk medium term jangka pendek ya, mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan ya harusnya $138 itu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai karena kita melihat highest point Solana juga udah ada di $125. Jadi begitu dia break high sebelumnya aja itu bisa dengan mudah ngejar ke 138. Nah, setibanya di 138, apakah dia ada rejection, apakah dia di situ ada kecenderungan untuk mengalami retracement atau koreksi dulu, itu sebenarnya urusan nanti. Tapi yang penting kita ngelihat dulu nih gambarannya. Oh, oke, kita punya bayangan bahwa harga bisa tercapai 138. Kalau teman-teman cari biasnya, dan let's say kalian menemukan bias itu pada time frame 4 jam atau daily, dan kalian beranggapan bahwa oke, Solana ini masih bullish banget nih. Berarti harapan saya adalah melihat dia meneruskan penguatan dan targetmu adalah kisaran range 138 itu. Ya, di atasnya adalah $200 ya, ini kalau dia bisa reclaim. Dengan catatan case-nya mungkin seperti Ethereum. Ya, tadi saya ada sempat nge-share di sini weekly range pada Ethereum ya. Ini kalau kalian lihat Ethereum, ini bisa jadi acuan. Dia udah mampu break nih dari resistance 2500, maka kalian akan lihat bahwa terbuka peluang lebar untuk dia mengejar sampai ke 3550. Itu yang paling dekat. Kemudian contoh lain kalian bisa lihat juga pada Cardano. Ya, weekly range-nya di mana dia sudah berhasil break dari kisaran range 0,6 close di atas, maka ekspansi range-nya bisa sampai $0,78 lebih kurangnya. Maka untuk Solana bayangannya seperti yang tadi kita mention ya. Solana sementara weekly range-nya itu adalah 138 dengan 77,5. Jadi kalau misalnya dia bisa claim range tersebut, ini baru akan membuka opportunity untuk Solana up again sampai $200 lebih kurangnya. Itu masih ada di atasnya. Tapi itu nanti ya, sekali lagi saya bilang, karena kita perlu review juga pergerakan dalam beberapa minggu ke depan pada closing time frame weekly di Solana. Ya, itu penting teman-teman sekalian. Nah, ini akan saya coba untuk leave note di sini kali ya. Jadi ini akan saya biarkan dulu. Kita kasih di visibility-nya untuk yang dari sini aja deh teman-teman sekalian ya. Visual order, visibility on interval, current interval only. That's it. Dan di sini juga sama ya. Saya pilihnya yang current interval only, ini juga sama current interval only, that's it. Alright, so kalau kita melihat dari perspektif weekly harusnya menarik ya, bahwa ada probabilitas Solana bisa ngejar ke $138 dengan mudah gitu. Namun kalau kita lihat ini daily ya, beda lagi. Daily itu punya range-nya sendiri, which means ini adalah resistance terdekatnya. Jadi kalau teman-teman buy di time frame kecil ya, let's say 30 menit, mungkin 1 jam, your first target harusnya akan ada pada kisaran range $121, merupakan resistance pada pergerakan tanggal 25 dan 26 Desember. Dari sana kita ngelihat ada rejection nih. Nah, ini beda lagi nih. Kalau kita lihat di bawah ya, ini sebenarnya masih sama dengan weekly. Jadi dia retest terhadap range support yang ada di 77,5. Maka untuk potensi pergerakan range kita di time frame daily ya lebih kurangnya antara 121 sampai 77,5. Cuma kan kita ngelihat nih dalam proses perjalanannya juga ada ya range kecil atau minor di dalamnya. Which means kalau teman-teman notice di sini tuh terdapat sebuah SNR yang menjadi pembatas antara Solana bergerak bearish atau bullish. Ya, di sini saya marking dengan box kecil saja berwarna, mungkin saya kasih warna oranye kali ya teman-teman sekalian, seperti ini. Nah, ini saya marking seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita lihat ini harga ketahan, akhirnya dia breakdown, ketahan, akhirnya dia turun, balik naik, ketahannya di situ juga gitu. In case Solana harus mengalami retracement, teman-teman bisa marking antara range price ini menjadi pergerakan range jangka pendeknya. Jadi kalau daily itu ada range besar seperti ini dan ada range kecilnya antara 121 dengan kisaran $102. Jadi kisaran $20 tuh jarak dia bermain gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, good newsnya adalah karena time frame daily-nya dia juga sudah membentuk struktur yang kecenderungan bullish. Kalian bisa notice di sini membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Harga berhasil breakout dan dia mempertahankan support level atau SNR
RR ini dengan baik sehingga dia bisa dikatakan sebagai support level. Lalu kita tambahkan dynamic support, time frame daily menggunakan exponential moving average 21. The first indication Solana bisa rebound itu datang 2 kali dari range area EMA 21. The first one itu adalah 3 candle formation tapi invalid di hari berikutnya. Nah, berikutnya sama 3 candle formation, hari berikutnya valid dengan bullish candle. Habis itu kita bisa lihat pergerakan pada Solana cenderung bullish banget, berhasil breakout terhadap resistance-nya dan ngebawa Solana naik lebih tinggi lagi sehingga dia membuka range yang tadi kita sempat sebutkan ya, antara support ini dengan resistance di atasnya 121. Nah, dengan pergerakan ini teman-teman mungkin sudah bisa menentukan, oh ini kalau secara jangka pendek aja berarti 121 tuh sangat dekat untuk dicapai. Dan kalau dia bisa klaim 121, ini yang tadi kita bilang, pada perspektif time frame weekly, dia bisa nanjak sampai $138. Ini yang udah paling dekat. Nah, melihat dari overall prosesnya, saya menanggapi pergerakan ini sebagai bagian dari retracement dan persiapan untuk next push-nya. Maka jatuhnya di sini kita ngelihat secara bias, dia cenderung lebih kepada untuk bullish. Kecuali 121 gagal di breakout, dia jadi double top dan dia klaim balik support resistance ini. Nah, itu udah lain ceritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada gambaran kayak gini, enaknya adalah kalian cari posisi longnya itu antara $100 atau mungkin break and retest di atasnya. Itu udah ada bayangan. Oh, oke nih. Ketika harga retest ternyata dia ada indikasi ya, ada signal-signal dari marketnya menunjukkan rejection atau rebound dari range itu, teman-teman bisa manfaatkan untuk long. Begitupun jika seandainya dia mampu breakout dari sini, ini bisa jadi pemanfaatan teman-teman untuk long position juga. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek dengan ekspektasi mencapai target yang kita harapkan. Ya, sekiranya seperti itu perspektif pada time frame weekly-nya. Nah, kalau misalnya, daily maksud saya. Nah, kalau misalnya kita berbicara pada time frame hourly-nya nih, ini kita berbicara untuk time frame yang lebih kecil sehingga kita bisa mendapatkan ekstra konfirmasi. Ya, di sini teman-teman bisa notice bahwa overall structure-nya itu bullish. Kita ngelihat di sini dia mampu create higher high, lalu pada prosesnya ada proses pullback yang terjadi. Ya, di sini saya anggap sebagai pullback teman-teman sekalian, dan dari pullback itu ngebawa Solana balik sampai ke area demand-nya. Nah, berbicara soal range, kalau time frame 4 jam, inilah range-nya si Solana. Ya, ini adalah batas bawahnya kita. Kita bisa marking seperti ini. Sementara batas atasnya itu sama dengan time frame daily, which means di kisaran $121 ya, harusnya agak lebih di atas lagi. Kita bisa ngambil yang di sini ya teman-teman ya, $121. Tapi tampaknya kalau 4 hour-nya sendiri, ini yang tadi saya bilang sama teman-teman. Jadi seumpama gini guys, seumpama ini adalah jarak dari Jakarta ke Bandung. Ya, Jakarta ke Bandung. Nah, ini tuh adalah rest areanya nih guys. Ya, ini adalah rest areanya nih. Kalau kita expand ke samping pada time frame 4 jam. Nah, $117 itu adalah area restnya dia atau rest areanya dia gitu ya. Ini saya bulatkan 117,5 lah ya, karena ini lebih cocok kayaknya di range price tersebut. Ya, betul, lebih tepat ya. $171,5. Ini adalah rest areanya sebelum dia bisa mencapai ke target utamanya di time frame daily, yaitu di kisaran 123 sampai $121 ya. Nah, teman-teman perlu kalian pahami bahwa kita berbicara ini tuh bukan sebuah level pasti gitu ya, kayak di angka 101 lewat dari itu berarti breakout gitu, atau di 111,85 gitu ya, nggak bisa seperti itu teman-teman. Tapi kita harus memahami bahwa market itu bergerak dinamis dan ada range-nya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat dia, nah istilahnya ada fake out kayak gini, ini masih bisa dibilang mengalami rejection. Jadi resistance di situ masih ada dan masih valid. Nah, untuk dia mengejar ke range area yang di atas ini sesuai dengan istilahnya apa yang ditunjukkan pada time frame daily ya, saya pikir kita perlu meng-clear dulu area $117,5. Jadi sama nih kayak proses yang terjadi di sini. Ya, begitu dia berhasil clear, ya proses berikutnya adalah bagian dari retestnya dan tampaknya bertahan dengan cukup baik. Karena kalau misalnya oke lah, let's say di sini ada fake out dikit, itu wajar gitu ya. Tapi kalau saya extend ke samping, teman-teman lihat, ini respect. Ya, ini adalah resistance ya. Di sini memang dia fake out, tapi di sini dia respect. Dapat reaksi baik dan dari sana mampu membawa harga pada Solana untuk rebound lagi dan kembali dalam keadaan bullish. Nah, ini adalah range kita.
pergerakan di time frame 4 jam antara 117 dengan 103,35 dolar. Namun secara struktur seperti yang tadi saya sampaikan, kita udah ngelihat di sini sudah ada klaim kembali dalam keadaan bullish. Kalian bisa tambah trend line. For example kayak gini. Oh, trend line ini menunjukkan bahwa sellers masih memegang kendali, tapi akhirnya sudah berhasil diklaim dengan baik. Ini kalau kita ngelihat dari time frame 2 jam aja kali ya. Karena teman-teman di sini kan bakal jarang banget dapat update dari saya. Kalau 1 jam mungkin terlalu dinamis dan terlalu cepat pergerakannya. Ini yang harus kalian notice. Di sini terdapat yang SNR tadi, sama kayak time frame daily nih. Tuh, di tengahnya ada minor gitu ya. Nah, ini juga sama, di tengah-tengahnya ada minor. Ya, kita bisa tambahkan seperti ini. Ini adalah SNR prospektif pada time frame 4 jam atau 2 jam yang sudah berhasil diklaim. Jadi saya anggap di sini ini adalah proses market structure shift-nya dia. Dari yang tadinya kecenderungan dominan bearish, ini berubah menjadi ada potensi untuk mulai kembali dominan bullish. Ya, kalian bisa lihat di sini dia sudah create higher high dan ini adalah retestnya. Nah, kalian bisa menentukan sebetulnya dengan proses yang saat ini sedang berlangsung. Ini kita bisa anggap adalah konsolidasi. Konsolidasinya di mana? Di atas range support resistance. Nah, kalau tadi 4 jam kita berbicara range-nya seperti ini kalau berbicara 2 jam range-nya seperti ini. Ya, karena kita udah membuka nih ekspansi range antara high point di sini dengan minor support resistance di sini sudah berhasil diklaim. It means inilah range pergerakan kita. Ya, antara 117,5 dengan 110,64 dolar. Nah, ini cocok nih. Ya, kalau kita ngomongin buat perspektif daily, spot kalian belanja di mana, kemudian kalian mau trading seperti apa. Meanwhile, kalau time frame di time frame kecil 4 jam, kalian kapan bisa menentukan area buy, kapan di sini kita bisa lihat. Istilahnya ini kan adalah break and retest. Vin, kalau misalnya saya pengen buy dengan ekspektasi seperti ini, bisa nggak? Ya, kalian menentukan target profitnya adalah 117,5 dolar dengan support atau stop loss, support di sekitaran 110 sebagai patokan kalian. Karena kalau harga tidak break dari level itu, berarti harusnya punya opportunity untuk dia meneruskan kembali ekspansi range-nya hingga di atas. Maka ini proses sama seperti contoh di sini, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat ya proses ini juga berlangsung kok untuk pergerakan sebelumnya. Begitu dia berhasil claim resistance ini, dia ada proses retest, dia ketahan, kalian buy ini tercapai ekspektasi kalian ya. Walaupun di sini ada fake out atau buntut-buntutnya ya, itu memang kadang-kadang seringkali terjadi. Jadi memang tidak mempermudah untuk kita yang melakukan transaksi jangka pendek. Tapi gambarannya teman-teman bisa lihat itu ada dengan jelas di sana dan ini bisa dimanfaatkan bagi yang trading jangka pendek. Bisa salah nggak teman-teman? Ya tentu saja bisa ya, karena ini adalah probabilitas ya. Bisa salah bisa benar. Yang penting apa teman-teman? Ketika salah ya kalau bisa ruginya hanya 1% resiko saja. Tapi ketika tepat ya kayak tadi risk rewardnya menurut kalian bagus nih. Misalnya contoh, di sini kalian bayar dengan resiko 1% bisa dapat gain sampai 3,4%. Bagus atau jelek? Kalau kalian merasa ini kayaknya good deal deh, ya kalian mungkin bisa manfaatkan. Ketika salah, kalian bisa manfaatkan lagi satu range area lagi sebagai ekspektasi untuk kita melihat dia mampu rebound. Kalau di sini dia gagal juga, artinya dia break dari low point ini, maka kita berbicara dia berpotensi membuka range up to kembali ke sekitaran 78 dolar, which is saat ini harusnya kemungkinannya cenderung kecil karena mengingat pergerakan pada time frame besarnya ini seperti dia sudah bersiap untuk melanjutkan pergerakan impulsifnya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini penjelasan saya seputar Solana. Overall biasnya harusnya masih kecenderungan untuk bullish. Teman-teman bisa follow up juga bahkan dengan menggunakan exponential moving average. Mungkin yang istilahnya nggak begitu paham dengan price action, kalian bisa lihat, oh ini EMA21 nih harusnya menjadi level supportnya dia. Jadi selama dia bertahan seperti time frame 4 jam ataupun 2 jam, di situ kalian bisa manfaatkan untuk menjadi analisa tambahan kalian bahwa oh secara trend overallnya dia masih bullish. Jadi kalau saat ini adalah support resistance. Kemudian jangan lupa juga yang berhasil membuat si Solana breakout itu adalah dari demand pada range area ini. Jadi ini adalah demand yang kalian juga boleh pantau dan kalian boleh perhatikan sebagai possibility untuk kalian melihat atau memanfaatkan kembali entry seandainya ada fake out yang berlangsung pada pergerakan di time frame kecil ini. Oke? So semoga informasi yang saya deliver melalui video update di Solana ini cukup jelas buat teman-teman sekalian. Sorry banget kalau videonya agak panjang, tapi memang harapan saya adalah kalian bisa mempelajari secara maksimal dan bisa mengerti dengan mudah
Ya, thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. God bless to everyone. Cheers and bye-bye guys.